Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Destiana Farezi dengan NPM 25010300050 dari Prodi Manajemen Rombel K9 Aplikasi Komputer. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada, 5 pertanyaan, dan saya harus menjawabnya dengan langkah-langkah Excel. Yang pertama adalah kita disuruh untuk menghitung jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah pergi ke kolom kosong, lalu kita masukkan rumusnya yaitu counting, lalu ke kolom G yaitu departemen, terus kita pilih yang legal. Nah, setelahnya bisa kita pilih tingkat stres, karena kita mencari tingkat stres yang sangat tinggi, jadi kita pilih yang 1, lalu kita pilih ke kolom W yaitu job satisfaction. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu 25. Jadi jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi ada 25 orang. Jadi yang nomor 2 yaitu menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Jadi yang pertama seperti biasa kita ke kolom yang kosong. Setelah ke kolom yang kosong kita ke kolom D yaitu marital status. Nah, setelah ke marital status kita bisa menuju ke bagian sort and filter. Jadi sort and filter ini digunakan untuk seperti kolom D ini, jadi kan ada beberapa status, ada married, single, dan yang lainnya. Centang yang single aja. Nah, kalau udah gitu kita gunakan rumus average if. Setelah itu kita bisa mendapatkan hasil rata-ratanya. Lalu lakukan hal yang sama. Kalau kita mau cari status yang lain, kita bisa ke kolom D lagi. Terus kita ke bagian tanda panah kecil ini, lalu kita centang yang bagian yang akan kita gunakan. Lalu kita ulang-ulang seperti itu lagi, seperti rumus yang ada, sampai kita mendapatkan hasilnya. Nah, tapi di sini kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat, yaitu pakai pivot table. Gimana sih caranya? Nah, jadi itu caranya ini lebih mudah, lebih simple. Jadi kita cuma perlu ngeblok semuanya, yaitu Ctrl A. Kita pergi ke Insert, terus ke pivot table. Terus kalau udah, tampilannya kira-kira akan seperti ini. Terus kita pilih ke New Worksheet. Nah, setelah di OK, kita akan pindah ke lembar sheet yang baru. Nah, setelah itu kita bisa pilih di bagian kanan ada marital status dan experience karena yang dibutuhkan itu. Nah, setelah itu tampilannya kira-kira akan langsung begini. Kita ke bagian field setting, terus kita ganti dari sum ke average. Jadi kita bisa tahu rata-ratanya, yaitu kurang lebih ya begini hasil akhirnya. Nah, jadi di sini kita bisa langsung tahu tuh kategori dengan rata-rata pengalaman tertingginya yaitu divorce, dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendahnya yaitu widow gitu. Ini lebih gampang dan lebih simple, nggak perlu satu-satu seperti yang tadi. Nah, yang bagian C ini kita disuruh untuk analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Nah, jadi yang pertama kita bisa melakukan hal yang sama. Kita menggunakan pivot table saja supaya lebih cepat dan lebih simpel. Yang pertama yaitu kita bisa blok semua ke pivot table seperti hal yang sebelumnya. Kita ke new worksheet, lalu kita di sini pilih yang bagian job level, lalu WLB work life balance dan physical activity hours. Nah, nanti kira-kira jadinya akan seperti ini. Setelah kita bisa ketemu, kan langsung ketemu tuh. Nah, karena di sini suruh mencari rata-rata sama seperti sebelumnya, jadi yang sum of WLB ini kita ganti menjadi average.
Lalu yang bagian sum of physical activity hours juga kita ganti ke bagian average. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya tuh. Nah, karena ini belum urut, kita bisa ke bagian sort and filter, lalu kita bisa mengurutkannya dari yang tertinggi ke yang terendah. Jadi kita bisa langsung tahu tuh mana yang lebih, mana yang job level dengan rata-rata work life balance tertinggi, yaitu dipegang oleh mid. Terus kalau physical activity hours yang tertinggi yaitu lead. Jadi kita bisa mengetahui secara cepat. Nah, terus yang ke bagian D, kita disuruh membuat grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen, dan setiap batang dibagi berdasarkan 5 kategori job level. Jadi langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah sama seperti sebelumnya, kita menggunakan pivot table dengan cara yang masih sama. Kita ke bagian pivot table, lalu pilih new worksheet, lalu kita pilih yang di bagian kanan ini, kita bisa pilih departemen, kita taruh di bagian kolom, job level di bagian row, dan nah setelah itu kita bisa dapetin data-datanya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita buat tabel grafik batangnya. Nah, gimana sih cara bikin grafik batangnya? Itu kita bisa ke bagian atas, lalu kita pivot chart, lalu kita pilih, kita bisa memilih tipe-tipe yang disuka. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, kalau udah ini tuh bisa di edit gimana yang kalian mau. Nah, ini memunculkan nomor-nomor yang ada di dalamnya. Kita bisa ke bagian yang ada di kanan isi tabel, lalu kita juga bisa ngedit sama seperti yang sebelumnya di bagian kanan, klik kanan lalu akan ada muncul. Nah, itu bisa di edit untuk menambahkan judul juga di bagian situ. Nah, di sini kita bisa lihat tiap departemen itu ada banyak karyawan. Nah, yang paling banyak karyawannya yaitu di bagian senior, dan di senior itu yang paling banyak adalah IT. Dan untuk di beberapa departemen pun yang paling banyak karyawannya adalah di bagian IT. Sedikit adalah bagian legal. Di semua departemen yang paling sedikit adalah legal dan yang paling banyak adalah IT. Lalu yang bagian terakhir yaitu kita diminta untuk melakukan 2 analisis menggunakan data analisis toolpack di Microsoft Excel. Kemudian tampilkan output hasil pengujian dan interpretasikan hasilnya. Jadi yang pertama kita disuruh untuk melakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Dan yang kedua yaitu lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Jadi yang pertama kita bisa ke bagian FOT atau have overtime. Nah, di sini ada true and false. Yang true itu bagian lembur dan false itu tidak lembur. Kita copy ke bagian yang kosong agar lebih mudah. Lalu job satisfaction juga kita copy ke bagian kosong yang agar lebih memudahkan. Nah, setelah itu kita gunakan hal yang sama, yaitu kita ke blok semua yang bagian FOT, lalu kita ke bagian sort and filter. Setelah itu kita cari yang bagian tidak lemburnya terlebih dahulu. Nah, setelah kita menemukan yang bagian tidak lembur, kita bisa mengcopy bagian job satisfaction, lalu kita copy paste ke bagian sebelahnya yang kosong, dan kita gunakan hal yang sama seperti yang bagian lembur. Setelah kita sudah menemukan data-data yang bagian lembur dan tidak lembur, kita bisa pergi ke bagian data. Lalu kita ke data analisis, dan akan muncul seperti ini. Dan kita pilih yang bagian test to sample as unique word variant, akan muncul seperti ini. Jadi variabel 1 kita isi bagian yang tidak lembur. Terus yang variabel 2 kita isi bagian yang lembur. Lalu kita ke output range, pilih ke kolom yang kosong. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kita bisa lihat hasil-hasilnya.
kita ubah ke bagian number biar lebih mudah membacanya ya. Nah, setelah itu kita bisa tahu tuh hasilnya. Nah, jadi jika p-value-nya kurang dari 0,05 maka ada perubahan, tapi kalau p-value-nya lebih dari 0,05 maka tidak ada perubahan. Jadi karena di situ kan hasil akhirnya hasil p kurang dari sama dengan t tailnya ada 0,00 sekian 64761 yang dimana itu adalah kurang dari 0,5, maka bisa ditentukan bahwa p-value-nya kurang dari 0,05, yaitu ada perubahan. Nah, karena yang kedua disuruh untuk melakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan, maka kita menggunakan tabel bagian beban kerja, yaitu workload and job satisfaction. Jadi kita pindah ke bagian yang kosong biar lebih mudah. Setelah itu di sini ada nilai korelasi dan hubungan di mana data-data tersebut ada di bagian PJBL juga. Nah, di sini gimana kita bisa menghitung atau bisa tahu hubungannya itu gimana? Jadi kita ke bagian sama seperti sebelumnya, yaitu ke bagian analisis, lalu kita pilih yang bagian correlation. Nah, setelah kita oke ke bagian correlation, kita akan dapat tampilan seperti ini, yang dimana kita input range-nya yaitu kita blok dua-duanya, yang bagian workload and bagian job satisfaction dari atas sampai bawah. Setelah itu kita ke beri centang yang bagian labels in first row, lalu output range-nya kita ke bagian kolom yang kosong. Di oke kira-kira akan seperti ini. Nah, dimana workload-nya itu 1 dan job satisfaction-nya itu min 0,25 sekian, dan yang dimana jika 0,00 itu sangat lemah. Dari sini kita bisa tahu bahwa hasil uji korelasinya adalah negatif 0,252754,704, maka nilai korelasi dan hubungannya sangat lemah. Ini menunjukkan adanya hubungan negatif yang lemah antara beban kerja dan kepuasan kerja. Nah, jadi peningkatan beban kerja itu cenderung diikuti dengan penurunan tingkat kepuasan kerja karyawan meskipun hubungannya lemah. Nah, jadi itu beberapa jawaban yang bisa saya sampaikan dan langkah-langkah yang bisa saya contohkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.